Brian Furan, sebuah channel yang menurut gua 11-12 sama channelnya Agung Hapsah. Karena channelnya cocok banget buat dikasih gelar views elite tapi upload sulit. Dimana channel Brian Furan ini jarak waktu uploadnya itu bisa berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Tapi anehnya sekalinya dia upload, viewsnya tetap rame. Jadi kali ini gue bakal bedah channel Brian Furan. Betul banget. Sebelum itu mungkin kita perlu tahu bagaimana Brian Furan ini memulai karir di dunia kreatif. Tapi seperti biasa, kalau misalnya kalian lebih tahu dan pengen koreksi gua, bisa revisi di kolom komen. Brian Furan sendiri sudah membuat konten sejak tahun 2013-2014an. Tapi memang Brian Furan ini udah suka bikin video sejak masa SMA-nya pada tahun 2007-2008. Brian, kameramer. Oke, jadi lompat lagi ke tahun 2013-2014an, di mana Brian ini lebih aktif di platform Vine, bukan YouTube. Sebuah aplikasi di mana terdapat banyak video-video yang berbasis short. Om standarnya om, bukan lu standar. Dan jujur aja gue kurang tahu gimana awal mula Brian naik di platform Vine ini. Dan yang gue tahu adalah kalau Brian Furan ini emang udah terkenal di platform Vine. Bahkan total views atau istilahnya di sini itu loop itu berada di angka 18 juta lebih loop. Dan memang juga pada tahun itu lagi marak-maraknya konten-konten komedi pendek, entah itu untuk Vine ataupun di Instagram. Yang mana kalau di Instagram biasanya disebut dengan Feedgram. Tapi singkatnya pada tahun 2016, Vine ini ditutup oleh induk perusahaannya sendiri, yaitu Twitter. Yang mana emang Vine ini udah diakuisisi oleh Twitter sejak tahun 2012. Dan sejak saat itulah Brian Furan lebih aktif di YouTube dengan mereupload video-video komedi pendeknya dari Vine ke YouTube. Dan emang udah kelihatan juga di judul video lamanya juga gitu. Terus mulai naiknya kapan? Sayangnya data di Social Blade itu nggak nyampe tahun 2014-2015an. Tapi menurut gua Brian Furan udah lumayan ada audiens di YouTube karena udah punya audiens juga di Vine sebelumnya. Tapi menurut gua, momen Brian Furan naik itu adalah pada tahun 2018-2019an, bahkan emang 2017an juga. Dimana banyak banget channel-channel gede yang membuat video reaction tentang video-video Brian Furan ini. Dan views dari video-video reactionnya pun itu juga banyak semua. Dan karena momen reaction itu, audiens dari Brian Furan ini makin bertambah juga. Dan gak cuman dari momen reaction tadi, tapi faktor share. Entah kenapa sampai sekarang masih banyak banget orang yang nge-share video-video Brian Furan. Sehingga ini membuat channel Brian Furan ini tetap memorable. Walaupun untuk upload aja harus nunggu berbulan-bulan. Bahkan video terbarunya aja viewsnya itu masih bisa tembus 1 juta views. Jadi apakah kalian punya pendapat lain? Bisa tambahin aja di kolom komen. Jadi sekarang bagaimana bisa channel Brian Furan ini tetap konsisten performanya walaupun uploadnya itu lama banget. Bahkan gue sampai bilang kalau Brian Furan ini 11-12 sama Agung Hapsah gitu. Dan untuk beda channel Agung Hapsah itu udah pernah gue buat, jadi cek aja. Hehe. Bahkan karena Brian Furan ini jarang banget upload di YouTube, audiensnya sampai ngira kalau Brian Furan ini udah mokat, bahkan sampai masuk berita gitu. Kabar itu berhembus setelah sebuah akun TikTok membagikan video sebuah mobil ringsek akibat kecelakaan dengan menandai akun milik Brian. Di sisi lain, ada akun lain yang menyebut bahwa Brian masih hidup hingga sekarang. Sedangkan video kecelakaan yang diunggah tersebut merupakan video kecelakaan anak SMK 1 pada Herang. Meanwhile,
Oh, sudah meninggal. Pantasan sudah jarang upload. Aduh, sayang padahal masih muda. Oke, jadi ada satu hal yang menarik dari channel Brian Furan ini. Yap, konten-konten komedi dari Brian Furan ini semuanya last forever atau abadi lah istilahnya. Maksudnya gimana? Simpelnya, jokes-jokes dari video-video Brian Furan ini semuanya masih layak ditonton di tahun-tahun sekarang. Dan bagi kalian yang nggak tahu, konten itu dibagi ke beberapa jenis. Yang pengen gue bahas di sini adalah konten tren dan konten abadi. Konten tren sendiri biasanya isinya ya hal-hal yang lagi tren, dan viewsnya pun akan cepet naiknya. Tapi kekurangannya adalah cepet dead. Jadi walaupun konten tren ini bakal memberikan audiens yang banyak di awal, tapi ketika trennya udah basi, ya videonya juga bakal ikutan basi. Dan selanjutnya adalah konten abadi, yang mana konten kayak gini mencakup hal-hal yang universal seperti tutorial, edukasi, dan terkadang komedi juga. Dimana keuntungan dari konten ini adalah gak bakal basi, dan audiensnya pasti akan selalu bertambah mau selama apapun itu. Karena konten abadi ini biasanya cenderung akan selalu dibutuhkan entah kapanpun itu juga, dan gak bergantung dengan tren lah intinya. Dan ya, Brian Furan ini menurut gua jokes-jokesnya di kontennya entah kenapa abadi. Entah emang Brian Furan ini kreatif banget atau gimana, tapi semua video-video lama dari Brian Furan ini menurut gua jokes-jokesnya masih relevan di tahun-tahun sekarang, atau bahkan selamanya. Sehingga ini membuat channelnya terus memiliki audiens walaupun jarang upload. Bahkan memang video-video lama Brian Furan ini masih di-share di sosial media gitu. Jadi yang bisa kita pelajari dari channel Brian Furan ini adalah membuat konten yang abadi. Kalaupun mau membuat konten yang sesuai dengan tren, ya kemaslah dengan niat dan bagus, agar ketika trennya udah mulai basi, setidaknya karena videonya dikemas dengan baik, kontennya akan tetap selalu ditonton walaupun trennya udah basi. Jadi ini semua tergantung kalian mau bikin konten tren yang cepet naik tapi resikonya cepet basi juga, atau konten abadi yang mungkin di awal-awal naiknya agak susah, tapi bisa aja di bulan atau bahkan tahun-tahun berikutnya kontennya akan selalu ditonton. So, apakah kalian punya pendapat lain juga? Bisa nambahin atau mungkin revisi di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu Brian Furan dari mana? Silahkan komen. Intinya di sini gue mau bilang kalau kalian punya banyak opsi untuk membuat konten, dan semuanya sebenarnya sama-sama menguntungkan dan juga memiliki kerugiannya masing-masing. Untuk Brian Furan ini sendiri, menurut gue emang kontennya abadi banget. Bahkan di tahun 2023 ini, sepertinya video-video lama Brian Furan ini masih relevan juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.